materinya hari ini. Aku harap kalian semua sehat-sehat ya. Kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang isi dari modul administrasi umum kelas 10 bab 2 tentang bentuk dan struktur organisasi. Kalian tahu nggak sih organisasi itu apa? Atau di antara kalian ada yang punya pengalaman di organisasi? Oke, buat yang belum tahu sekarang, kita bahas ya. Organisasi terdiri dari beberapa pengertian menurut para ahli, namun dapat kita simpulkan bahwa organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama karena tujuan tertentu dengan koordinasi, teratur, dan terstruktur. Perlu kalian tahu juga, dalam organisasi terdapat 3 unsur utama, yaitu ada orang, kerjasama, dan tujuan bersama. Untuk membangun organisasi juga nggak salah-salah teman-teman. Organisasi juga memiliki syarat agar dapat terbentuk suatu organisasi yang maju, didorong apa gimana nih kak? Enggak dong. Jadi yang dimaksud organisasi yang maju adalah organisasi yang anggotanya solid, saling support, banyak ide, dan lain-lain. Berikut syarat-syarat membangun organisasi. Pertama, terdapat kesatuan visi dan misi. Kira-kira untuk apa sih visi dan misi itu dalam membangun organisasi? Visi dan misi menjadi alasan untuk apa organisasi itu ada dan kemana organisasi itu berkembang. Kedua, melibatkan komunikasi timbal balik antar anggota. Komunikasi timbal balik antar anggota sangat penting bagi perkembangan suatu organisasi. Karena apa? Karena tanpa adanya komunikasi, segala sesuatunya pasti tidak akan berjalan dengan baik. Kemungkinan besar akan terjadi miskomunikasi dengan rekan kerja atau atasan yang dampaknya cukup besar bagi individu maupun organisasi. Yang ketiga, terdapat struktur organisasi yang terarah. Selain komunikasi antara anggota, struktur organisasi yang terarah juga sangat penting dalam membangun suatu organisasi. Karena di dalam struktur dijelaskan tugas dan tanggung jawab para anggotanya. Selanjutnya, aku bakal tampilin prinsip-prinsip organisasi sekaligus dengan pengertiannya. Jadi, prinsip organisasi ada 7 seperti yang aku tampilin di sebelah. Pertama, ada principle of specialization. 2, ada principle of objective. 3, ada principle of coordination. 4, ada principle of correspondence. 5, ada principle of authority. 6, ada principle of responsibility. 7, ada principle of definition. Di materi selanjutnya ada tahapan kerja dalam organisasi. Di dalamnya terdapat tahapan yang saling berhubungan dan berkesinambungan. Berikut tahapannya. Pertama, ada tujuan. Kedua, ada fungsi. Ketiga, ada tugas. Keempat, pelimpahan wewenang. Kelima, permintaan tanggung jawab. Keenam, kewajiban bertanggung jawab. Nah, di sebelah udah aku jelasin pengertian atau arti dari masing-masing tahapan kerja dalam organisasi. Nah, dalam organisasi juga ada teorinya loh. Teori dalam organisasi diklasifikasikan menjadi 3 fase. Yang pertama, teori klasik atau teori tradisional. Teori ini mempunyai konsep yang menggambarkan bahwa organisasi sebagai struktur hubungan, tujuan, kekuasaan, kegiatan, peran, komunikasi, serta faktor-faktor lainnya ketika orang bekerjasama. Di teori klasik ini juga dibagi menjadi 3 jenis teori, ada teori administrasi, birokrasi, juga manajemen ilmiah. Yang kedua, ada teori organisasi neoklasik atau teori hubungan manusiawi. Teori ini dikenal sebagai teori pendekatan perilaku atau pendekatan hubungan kerja kemanusiaan karena teori ini menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu ataupun kelompok kerja. Terakhir ada di nomor 3, teori modern. Teori modern juga disebut sebagai teori analisis sistem atau teori terbuka yang memadukan antara teori klasik dan neoklasik. Nah, sebelum lanjut di materi selanjutnya, mungkin di antara kalian ada yang belum paham? Bisa ditulis ke kolom komentar ya. Oke, kita lanjut di materi struktur organisasi. Seperti yang kita singgung di awal, struktur organisasi menjelaskan tugas dan tanggung jawab anggotanya. Dibuatnya struktur organisasi agar apa?
agar jelas tugas dan peran setiap anggota dalam organisasi. Dalam organisasi juga memiliki asas-asas dasar pertanggungjawaban yang dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada sentralisasi. Organisasi dengan asas sentralisasi artinya organisasi tersebut memiliki komando terpusat atau memungkinkan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan asas tertentu dalam organisasi dipusatkan pada satu unit tertentu. Dengan asas sentralisasi tidak ada pembagian tugas perkantoran karena tugas perkantoran dilimpahkan pada pihak tertentu saja. Yang kedua ada desentralisasi. Organisasi dengan asas desentralisasi memungkinkan penyelenggara tugas-tugas perkantoran dilakukan secara mandiri oleh setiap unit atau bagian dalam organisasi. Dengan demikian, terdapat distribusi tugas-tugas perkantoran dalam setiap unit organisasi sehingga setiap unit tidak hanya bertanggung jawab atas tugas pokok unitnya saja. Yang ketiga, asas gabungan atau campuran. Asas ini memadukan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Dari setiap asas yang udah aku jelasin tadi, setiap asasnya pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Seperti yang kalian ketahui, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Dalam struktur juga ada bentuk-bentuknya ya, jadi nggak asal buat struktur organisasi. Karena bentuk struktur organisasi akan mempengaruhi kegiatan dari organisasi tersebut. Yang pertama ada bentuk organisasi lini atau line organization. Bentuk organisasi lini umumnya digunakan oleh organisasi kecil. Organisasi lini merupakan bentuk organisasi yang garis wewenang di dalamnya terhubung secara langsung dalam bentuk vertikal antara atasan dan bawahan. Ciri-ciri dari organisasi lini yaitu yang pertama, struktur organisasi sederhana dan stabil. Kedua, tingkat spesialisasi biasanya belum tentu tinggi. Yang ketiga, hubungan antar unit dihubungkan suatu garis komando secara langsung. Bentuk yang kedua ada organisasi lini dan staf atau line and staff organization. Organisasi lini dan staf menggambarkan bahwa kelancaran pengelolaan organisasi dapat dilakukan bila pimpinan mendapat bantuan dari staf bawahannya. Jadi, para staf ditugaskan untuk memberi masukan, pemikiran, data, informasi, dan pelayanan kepada pimpinan. Ciri-ciri sistem organisasi lini dan staf adalah 1. Organisasi besar dan bersifat kompleks. Kedua, memungkinkan adanya spesialisasi. Yang ketiga, terdapat 2 kelompok wewenang yaitu lini dan staf. Bentuk yang ketiga, bentuk organisasi fungsional atau functional organization. Bentuk ini adalah suatu bentuk organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan kepada para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Organisasi fungsional memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, target pekerjaan jelas dan pasti. Yang kedua, perbedaan pembidangan tugas bersifat tegas dan jelas. Ketiga, penempatan jabatan berdasarkan spesialisasi. Bentuk yang keempat, ada bentuk organisasi lini dan fungsional atau line functional organization. Struktur organisasi ini merupakan gabungan atau kombinasi dari struktur garis dan fungsional. Struktur ini memungkinkan adanya pelimpahan wewenang atas suatu tugas dari pimpinan tertinggi kepada kepala unit tertentu di bawahnya, melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat fungsional yang melakukan tugas operasi. Berikut ciri-ciri organisasi ini. Yang pertama, tugas pimpinan dilaksanakan secara kolektif. Kedua, struktur organisasi tidak begitu kompleks. Yang ketiga, tidak kompak. Adanya perbedaan tugas, pokok, dan bantuan. Nah, bentuk struktur yang terakhir ada bentuk organisasi lini fungsional dan staf. Struktur organisasi ini mengkombinasikan konsep-konsep struktur garis fungsional dan staf karena bidang-bidang dalam organisasi tersebut memiliki skala tugas yang besar sehingga tidak memungkinkan jika menggunakan salah satu saja. Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, organisasi berskala besar dan kompleks. Nah, di materi terakhir aku kasih tahu ya unit-unit dalam struktur organisasi. Juga aku tampilin tugasnya di sebelah. Ada komisaris, presiden direktur, managing director, direktur, general manager, manager, supervisor, dan kepala bagian atau seksi. Selesai sudah pembahasan kita kali ini. Kira-kira ada yang kurang paham nggak dari kalian? Kalau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik, and see you next time.